Shalom saudara, seringkali keselamatan dipahami hanya sebagai status rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah. Kemudian, keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru, ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendaknya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita, dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah. Maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah, namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal, keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima. Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua. Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda satu titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru. Karena kita sadar
bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakkan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah. Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mengikut Yesus itulah kekuatan, kesukaan kami. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Naikkan lagu ini menjadi doa kita bersama-sama. Katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus itulah kesukaan
ku lepas semua. Mengenal kehendaknya, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama? Ayo bawa hidup kita, katakan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, kami semakin berkurang, Yesus, ku bawa hatiku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus. Saya mengundang Ibu Gembala. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami masuk dalam bulan Juli. Setengah dari tahun ini kami lalui dengan tuntunan dan perlindungan daripadamu, berkat-berkatmu berlimpah atas kami semua. Terima kasih sehingga kami tetap boleh ada seperti kami ada hari ini. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau makin bertumbuh, makin lebih lagi kami berbuah untuk nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap diberkati Tuhan hari ini. Yang siap katakan bersama-sama. Amin. Di sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Aku bertumbuh dalam Yesus. Aku bertumbuh dalam Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, selamat memasuki bulan Juli. Artinya separuh dari tahun ini kita sudah lewati. Siapa yang baik-baik saja? Cuman dikit ya. Siapa yang baik-baik saja? Bilang yang kenceng dong. Amin. Buktinya saudara ada di sini kan? Amin. Nah, kalau nggak baik-baik saja nggak bisa dapat di sini loh. Naik tangga itu perjuangan, saudara. Banyak yang nggak bisa lagi. Saudara diberkati Tuhan, amin. Ya, jangan lihat gunung-gunung yang belum beranjak, tetapi Yesus yang tetap bersama dengan kita, amin. Ya, bulan lalu kita sudah banyak merenungkan tentang pemulihan-pemulihan keluarga. Artinya revival, amanat agung akan bisa terselesaikan kalau keluarga-keluarga dibereskan Tuhan. Kalau keluarga-keluarga mau dipulihkan, saya harapkan di bulan kemarin sudah selesai semua masalah keluarga kita. Belum ada yang amin. Gak tahu udah pulih atau belum ya.
Jangan lama-lama loh, nanti nggak bisa selesai amanat agung ini. Siapa yang sudah dipulihkan oleh Tuhan? Melalui berkat firman Tuhan bulan-bulan yang lalu. Ya, imani terus kita berjalan bersama Tuhan, keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga inti terutama, keluarga besar, dan itu akan menggarami seluruh orang-orang yang kita temui. Nah hari ini, bulan ini kita akan melanjutkan dengan menjadi murid sekali lagi. Katakan bersama-sama, menjadi murid. Kan waktu itu udah Bu, ya tapi ini jadwalnya sekarang menjadi murid, tapi murid yang bagaimana? Murid yang tidak sekedar murid, tapi murid yang disiplin. Boleh bilang disiplin, bukan diselipin ya. Murid yang disiplin, ayo. Akan menghasilkan revival, menyelesaikan amanat agung Tuhan. Kita lihat ayatnya 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bergantian ya. Saya akan memulai ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. 2. Stop dulu sebentar. Jadi perintahnya ini dari Timotius ya, anak murid dari Paulus yang paling muda. Yang dia pesan, jangan orang menganggap kamu muda, tapi karena engkau penuh dengan pengurapan dan berkat dari Tuhan, kamu bicara. Ini perintahnya salah satu. Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Katakan amin dulu. Ya, yaitu apa? Nyatakan yang salah dan tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin lagi. Nah, suruh negor saudara. Jadi kalau kita menjadi murid ya, saya pikir semua pernah jadi murid. Yang belum pernah jadi murid tolong angkat tangan. Gak ada ya? Pernah jadi murid ya? Ya, jadi kalau murid tuh pernah ditegur gurunya enggak? Pernah. Kalau pas apa? Nakal ya, satu. Terus apa lagi? Yang sering terjadi. Tidak ngerjain PR. Terus? Bolos. Nah, itu yang paling banyak juga ya. Bolos dengan alasan segala macem. Sakit lah. Mules lah. Yang enggak gitu ya. Nah itulah, jadi baik atau tidak baik waktunya kita harus memberitakan firman. Artinya menjadi murid yang disiplin dengan tugas, ayo negur, nasihati orang-orang yang salah melangkah. Orang-orang yang ya tadi dikatakan bandel-bandel, bolos-bolos ya sebagai murid gitu. Nah kita sebagai terusnya dulu ya, kita teruskan dulu dengan sabar menegurnya ya. Dengan negurnya jangan marah-marah, tapi kita sabar ya. Dalam hal ini kita sebagai murid rohani, murid yang belajar tentang Tuhan. Amin. Ya, terusnya 3. Ya silakan. Nah itu tadi suruh ditegur ya. Kalau ditegur yang salah atau yang agak melenceng-melenceng biasanya sekarang ini tidak suka ya. Tapi dia lebih suka apa? Mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya sendiri yang memuaskan telinganya, yang menyenangkan hatinya. Itu yang terjadi juga di gereja-gereja Tuhan. Makanya banyak anak-anak Tuhan cari gereja-gereja besar yang ribuan supaya nggak kelihatan, nggak ada yang kenal. Antara lain tuh, antara lain. Oh di sini semua kenal, amin, amin, amin. Ya, karena sepondok gede ini saudara
boleh bilang ya kamu-kamu lagi gitu kan. Jadi kalau ada yang pindah gereja ketemu juga teman di sana. Lah kok kamu di sini? Lah kamu juga di sini. Sama-sama pindah. Karena tidak mau ditegur antara lain. Karena teguran itu baik. Nasihat itu baik. Supaya kita terbawa menjadi murid Tuhan yang berkenan di hadapannya. Tidak hanya sekedar murid. Nah itu gak mau kalau tegur. Kok yang enak di telinga. Yang firman itu yang memberkati. Yang janji-janji kamu berdoa pasti kamu diberkati, utangmu lunas. Dari mana kalau kita gak bayar lunas sendiri? Halo? Setuju Bapak Ibu? Ya, Tuhan bilang gini, yang suruh ngutang siapa? Pas Tuhan suruh balas, suruh bayarin. Itu tidak cengli namanya saudara. Ya kerja kalau udah terlanjur ya kerja. Minta Tuhan kekuatan. Berapapun cicil sampai berapa lama. Yang penting punya niat untuk membayar. Itu akan diberkati dan dibukain jalan sama Tuhan. Ya jangan minta hiburan-hiburan yang ini. Sekarang musimnya kita pikul salib. Bayar harga. Menjadi murid yang disiplin. Ngikuti perintah Tuhan. Berikutnya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Dan membukanya bagi dongeng. Saudara tahu dongeng? Apa tuh dongeng? Cerita benar atau cerita bohong? Bohong yang dibuat di karang-karang. Ya, contohnya bisa kasih contoh dongeng? Nggak tahu. Walaupun di dalam dongeng itu kadang pelajarannya baik juga ya, tapi itu bukan cerita yang benar-benar terjadi. Seperti contohnya misalnya Tangkuban Perahu. Itu kan? Itu apa tuh? Cerita-cerita daerah itu. Bukan sebenarnya, tapi ada pelajaran-pelajaran yang baik di situ. Amin. Ya, itu lebih suka orang sekarang ini daripada kebenaran yang dari Tuhan. Yang sesuai dengan Alkitab kita. Kalau di misalnya dongeng tadi ya, Tangkuban Perahu itu pelajarannya apa? Siapa yang sudah pernah baca atau nonton atau tahu tentang itu? Enggak ada. Udah Mbak. Apa itu? Itu kan tentang tidak menghormati ibunya kan ya? Betul ya? Terus ditendang perahunya terbalikin. Padahal di firman Tuhan kita ada nggak pelajaran tentang itu? Ada. Apa tuh? 10 perintah Allah loh. Ya kan? Hormati orang tuamu. Maka engkau akan diberkati. Banyak semua itu ada di dalam firman kita. Tapi kalau disampaikan kebenaran itu kurang demen. Lebih suka yang dongeng-dongeng, yang lucu-lucu, yang apa? Yang menyenangkan telinga tadi itu. Ya. Jadi kita ingat kembali, ikuti apa yang Tuhan berikan di Alkitab kita. Terakhir 5. Masih ada ya? Yuk sama-sama yuk 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukan pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang setuju dan siap saja katakan. Udah amin loh ya. Berarti harus melangkah nih ya. Jadi kuasai diri dalam segala hal. Kalau nggak punya duit, kuasai diri. Jangan buru-buru pinjol. Kalau sudah terlibat di situ, doa-doa, minta-minta. Ya Tuhan bilang waktu minjem gak ngomong sama saya, gitu kan. Ya, jangan sangat mudah bertindak mengandalkan manusia. Tetapi bertindaklah, minta ampun sama Tuhan kalau ada salah kita. Dan minta petunjuk Tuhan, jalan Tuhan. Pasti buka-buka jalan kok. Amin. Nah setuju aja enggak dengan firman Tuhan bahwa aku menyertai kamu. Masa depan yang penuh apa? Damai sejahtera dan kelimpahan. Tapi ketika buntu sedikit udah cepet-cepet ada pinjol nih.
Cuman syaratnya KTP doang. Syaratnya KTP doang, tapi bayarnya itu enggak KTP doang. Ya kan? Setiap hari bertambahnya cepat banget, saudara. Mari kita kembali kepada firman, ya. Tadi kan dikatakan pertama itu baik atau tidak baik keadaanmu. Lakukan pekerjaan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, sabar dalam menderita, itu dia. Kalau sementara waktu mungkin lagi terjadi perang, bukan Iran dan Amerika, tapi suami dan istri. Ya, itu sudah bulan lalu kita bahas semuanya. Jangan diturunkan standar firman Tuhan. Bahwa ya udah daripada nggak ada damai sejahtera terus, bubaran aja. Nah dulu waktu menghadap altar itu gimana? Janjinya apa? Dalam susah dan senang. Dalam suka atau duka. Dalam sakit atau sehat. Mana itu janjimu? Ya, jangan gampang-gampang maju di altar Tuhan dalam pemberkatan makanya. Amin, amin. Tidak ada ya, pokoknya tidak ada perceraian di dalam Tuhan. Apapun masalahnya, hadapi Tuhan. Hadapkan kepada Tuhan. Itu sebabnya sebelum teken itu, tanda tangan, sebelum menghadap Tuhan di altar pernikahan, yakinkan bahwa itu jodoh dari Tuhan. Taunya gimana? Minta beberapa syarat. Kalau memang udah yakin itu dari Tuhan, apapun yang terjadi ke depan, masalah ada nggak? Ada, tapi pasti ada jalan keluar karena dari Tuhan. Yang penting dua-duanya mau mengatakan aku mau diperbaiki Tuhan. Jangan dua-duanya bilang gue begini, kau begitu, oke, bubaran. Enak banget gitu. Tidak ada, sedikit pun tidak ada penurunan standar untuk masalah ini. Ada yang amin. Hati-hati, Bapak Ibu juga ya yang punya anak-anak yang muda-muda ini sedang menentukan pilihan. Jauh sebelum dia bilang yes satu dengan yang lain, periksa dulu siapa dia. Penting itu. Apalagi kalau sudah berbeda dengan keyakinan. Wis jangan coba-cobalah. Itu nanti Tuhan beri yang terbaik. Karena firman Tuhan bilang sepadan, tidak cuma cukup sama agama. Tapi sepadan itu sama level rohaninya. Sehingga gampang waktu kita menghadapi masalah. Sama-sama Tuhannya, sama-sama imannya. Itu jalannya lebih mudah. Tapi kalau sudah terlanjur, jangan bilang, wah saya enggak seiman lagi sama dia, bubaran. Enggak juga. Ya, tapi kita berdoa supaya iman kita plus urapan dari Tuhan bisa memenangkan sebelah kita. Amin. Nah, jadi yang sudah enggak memenuhi syarat Alkitab kita jangan diterusin. Kalau diterusin terus bilang, waduh ini gimana ya Tuhan, ya terlambat juga lah ya. Sebelumnya itu kita harus kontak sama Tuhan. Amin. Ayo kita melangkah bersama-sama. Terus sudah ya sih. Baiklah, itu yang pertama bahwa kita sebagai murid pertama kita harus banyak belajar. Apakah ada murid dari TK, SD sampai mahasiswa tidak pernah belajar gitu? Jadi murid tapi ada nggak ya? Walaupun dia orang yang secerdas apapun, tapi kalau dia tidak punya belajar bagian yang harus menghafal dan sebagainya, tidak mungkin dia bisa lanjut. Hanya sekarang saya juga agak bingung. Anak-anak SD itu dulu ya digenjleng terus perkalian tuh. Dari kelas 2 ke kelas 1 sampai kelas 3. Itu sudah terus tiap hari. Berapa kali berapa itu ngotok semua saudara. Nah sekarang ini anak-anak itu ditanya gak ngerti saudara. Coba mengerikan sekali. 7 kali 8 bingung. Nah, gimana hitungnya? Walaupun pakai cara apapun. Ada anak kecil di sini
SD. Anak sedang. Kalau ibu-ibu pasti gencar itu ya. Ada yang tahu ibu-ibu semuanya, bapak-bapak 7 kali 8 dengan cepat? Hah? Wah, luar biasa. Dulu lewat SD semua ya. Sama saya berarti. Sekarang banyak yang nggak lewat SD. Langsung ke SMA gitu. Nah 10 tambah 6. Off the record ya. Delete itu. Bingung kan? Baik, itulah ya, belajar banyak. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita belajar terus sampai habis hidup kita. Bukan waktu muda. Siapa yang belum pernah belajar KOM? KOM. Kelas orientasi melayani. Artinya dasar-dasar untuk kita bisa melayani. Karena kita syaratnya untuk menyelesaikan amanat agung harus menjadi murid. Dan untuk masuk surga selalu diulang-ulang Pak Niko, hanya murid yang masuk surga. Katakan amin. Ya, kalau kita nggak tahu dasar-dasar firman Tuhan yang dari dasar banget, bagaimana kita bisa memuridkan orang lain. Walaupun kita terus rajin beribadah. Ya, jadi bulan ini kebetulan di kita ada pembukaan kelas KOM 100. Artinya itu dari dasar banget. Dari keselamatan, dari tentang baptisan, ya, bagaimana Tuhan harus mati disalib dan sebagainya. Itu dasar yang nomor 1. Kalau enggak ikut 200 enggak apa-apa. Tapi 100 ini supaya kita ngerti benar-benar. Jangan mikirin usia ya, wah itu kecil-kecil yang ikut, Bu. Enggak, ada oma-oma juga ikut. Ya, atau yang dulu udah lama banget pernah ikut dan sudah lupa semua, boleh ngulang lagi, ikut lagi. Ya, ada yang nanti 200, berikutnya ada yang 300. Itu tingkatan. Biarlah kita mengerti apa yang Tuhan berikan melalui kekristenan ini. Yang seringkali orang gampang rontok dalam imannya karena nggak tahu dasarnya. Nggak tahu dasarnya. Kenapa harus gini, harus ini. Jadi imannya gampang dipengaruhi. Tapi kalau kita punya dasar yang kuat, ya, orang-orang yang sampai dipenjarakan pun mereka tetap kokoh di dalam imannya kepada Tuhan. Karena di penjara pun dia belajar dan dia melayani, memuridkan orang lain. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di situ. Itu kita, itu tugas kita, ya. Baiklah, terus itu yang kita harus belajar melalui segala hal. Salah satunya KOM. Kalau saudara sekarang banyak sekali materi-materi yang bisa didapat baik lewat online, lewat khotbah-khotbah yang bagus, ya, kesaksian, ada apologet juga. Cuman kita juga harus waspada. Kadang-kadang dia keluar dari Alkitab kita, sudah jangan tinggalkan aja. Amin, amin. Ya. Lalu bagian yang kedua sebagai murid Kristus, kita tuh harus mempraktekkan apa yang kita pelajari. Kalau dulu sekolah, di sekolahan kita diajarkan apa itu ilmu pasti, ya, mencampur ini dan ini menjadi apa itu saya paling nggak tahu itu, saudara. Ya. Tetapi tetap harus praktek kan, praktek supaya ini warna ini campur ini jadi apa. Ada juga dalam hal membangun, ya, bentuk-bentuk sisi-sisi. Ada juga dalam bahasa, berbagai-bagai bahasa kita praktekkan, nah kita menjadi berkat buat orang-orang lain, berbahasa lain. Semua harus praktek, harus melakukan apa yang dipelajarinya. Kalau enggak ya ada ujian praktek juga, olahraga aja harus praktek kan, nggak mungkin teori. Ya kan? Bagaimana olahraga hanya teori, nggak bakal sehat. Amin. Nah, kita sekarang juga harus mempraktekkan apa yang kita pelajari, yang kita sering dengar dari firman Tuhan, dari yang kita baca, yang kita ikuti, apa saja di dalam sebuah gereja atau dalam komunitas kita praktekin itu.
Ladang kita di mana prakteknya? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan kita manusia rohani pada waktu hari Minggu di gereja. Selesai itu terserah gue. Bisa enggak seperti itu? Bisa enggak seperti itu? Halo. Jadi kita sebetulnya cuman suruh rohani waktu di ibadah gereja hari Minggu atau di kul. Setelah itu bebas gitu. Yes atau no? No. Enggak lah. Seluruh kehidupan kita ini kan Kristen. Amin. Atau kalau Senin bukan Kristen. Ganti kulitnya. Nah itu yang dilihat orang dari Senin sampai Sabtu. Ya. Kalau Minggu biasanya itu manis semuanya. Kalau biasanya berantem, Minggu-minggu pulang gereja traktir temennya. Ya kan? Tapi begitu Senin sampai mintain tolong aja kabur saudara. Terus bicaranya aduh mengerikan. Tidak ada bau-bau rohaninya. Nah itu bukan murid. Murid gadungan namanya. Ya Tuhan tidak mau. Yang seperti itu juga enggak aja jalurnya ke rumah Bapak. Amin. Setuju? Jadi mau semua mempraktekkan imannya, pelajarannya di dalam hidup sehari-hari. Yang mau katakan amin. Yang enggak amin nanti dulu gitu kan. Pikir-pikir dulu, tahan enggak Bu? Ya kalian semua apalagi yang ada di dunia kerja, sekuler, marketplace, jualan di pasar. Ya ada orang yang beli satu tahunnya tangannya satunya ada di belakang. Bagaimana kita mengatasi itu? Tadi dibilang tegur. Kalau ada kesalahan kita tegur, tapi tegurnya dengan apa tadi? Kesabaran dan pengajaran. Kayaknya pengajaran di sisi manapun tidak ada yang mengiyakan sebuah pencurian atau ketidakjujuran. Ya kita baik-baik saja. Kalau dia memang nggak mau ngaku ya sudah relakan. Tuhan tidak akan membuat kita jadi miskin gara-gara dicolong satu buah. Amin. Itu caranya. Ya, praktek dalam hidup kita sehari-hari memberikan makna kebenaran yang sesungguhnya, jangan membela yang salah. Maju tak gentar, bela yang bukan yang salah ya. Nah sekarang banyaknya bela yang salah. Nah itu perlunya doa-doa kita, tindakan kita dalam kehidupan. Supaya orang-orang di atas itu juga ngerti, bukan membela yang salah. Karena sudah banyak sekali sekarang. Ya, dunia tidak ada kebenaran. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya Yesus ya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Jadi kalau kita ngaku kita murid Tuhan, kita harus apa tadi? Percaya kepadanya. Ya, dan tetap dalam firman-Ku. Jadi firman tidak bisa dirubah. Ya, sudah paten. Tidak ada penawaran. Tidak ada diskon khusus. Tidak ada. Ya. Dosa kecil, dosa besar tidak ada. Semua sama. Itu pertama. Kemudian yang kedua Yohanes 13 dulu, 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku kalau kamu melakukan firman Tuhan tadi itu, ya. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi melakukan firman Tuhan termasuk di dalamnya adalah nomor satu, saling mengasihi. Bagaimana kalau di dalam keluarga inti kita, suami dan istri dan anak-anak tidak ada saling mengasihi, bagaimana kita mau ribut di luar menceritakan tentang firman Tuhan. Omong kosong, nonsense,
impossible. Amin. Ngerti ya, saudara ya? Jadi keluarga inti kita dulu. Beres. Tiap hari kirim piring pada terbang-terbang melulu. Jadi belinya lalu beli piring kaleng akhirnya. Supaya tidak terpecah kalau terbang. Itu hanya contoh. Artinya kita membuktikan diri kita Kristen dari dasar yang terpenting rumah tangga. Mari. Di sini pasti sudah beres semua. Tapi kalau ada kiri kanan saudara-saudaramu masih belum beres, tegurlah dia dengan sabar. Dengan pengajaran kebenaran dari firman Tuhan. Bahwa suami mengasihi istri, istri menghormati suami, dua-dua mesti harus layak untuk dikasihi dan dihormati. Melakukan yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Mau dihormati suami tapi tidak melakukan bagiannya, ya omong kosong juga. Itu. Ya. Baik, berikutnya Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sekali lagi untuk jadi murid-murid harus berbuah banyak. Tapi buahnya buah yang enak, buah yang manis, buah yang bisa dimakan. Ada buah-buah yang keras banget tidak bisa diapa-apain, hanya untuk lempar anjing bisanya. Saya pernah lihat tuh buah seperti itu, saudara, buah srikaya itu. Waktu saya dulu pernah di Palu, ya, itu tetap berbuah di musim yang kering. Tidak ada hujan 6 bulan. Dia keluar buah tapi buahnya hitam. Biasanya buahnya apa? Kalau srikaya warnanya apa? Saya paling suka loh srikaya loh. Tapi sekarang carinya susah sekali sudah. Sampai di Jawa pun tidak ada itu. Hijau ya, yang ada gigi-giginya itu kan. Itu enak sekali saudara. Nah itu di sana warnanya hitam. Hitam pekat dan dipegang tuh kerasnya seperti kayu. Apakah buah yang seperti itu saudara mau terima? Mau makan? Rompal semua gigi kita. Yang bisa hanya untuk lempar. Anjing-anjing nakal. Tikus-tikus nakal. Betul? Jadi kalau buah seperti itu berguna enggak? Tidak. Dibuang. Dibakar. Ya, berbuah banyak itu saya tambahkan di situ yang manis. Yang bisa dinikmati orang. Artinya gini seperti tadi ya. Kalau saudara berbuah ya dalam ibadah rajin. Oke. Ikut ini, ikut itu semua mungkin sudah pelayanan juga. Tetapi begitu kembali di rumah, di masyarakat tidak menunjukkan karaktermu yang sesungguhnya. Yang harusnya. Nah itu namanya buahnya mengkel. Tidak ada orang mau. Artinya orang kadang bilang bohong aja kamu dah. Ya. Apa namanya itu jadi contohan artinya. Oke? Nah, berbuah banyak dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita menjadi murid-murid yang berbuah, yang manis. Nah, kalau semuanya itu sudah terjadi, itu bisa terjadi kita melakukan bagian kita sebagai murid, melakukan tadi ABCD itu hanya karena ada Roh Kudus di dalam kita. Amin. Amin. Semua saudara perlu Roh Kudus itu untuk di-on-kan, dipersilahkan memimpin hidup kita sepenuhnya agar ketika menghadapi ujian-ujian di tengah jalan kita tetap bisa mengatakan no kepada daya tarik dunia ini. Hanya melalui Roh Kudus yang kita andalkan di dalam hidup kita. Karena hidupku bukannya aku lagi. Ya, hidupmu adalah rumah Allah. Yang Allah secara dalam bentuk Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Tidak di mezbah ruang Maha Kudus lagi. Tirai sudah terbelah karena Yesus mati dan bangkit. Kita masuk keluar
ruang Maha Kudusnya Allah bebas melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Jadi tidak ada rokok kudus. Saya tetangganya kudus. Di tempat saya juga ada pabrik rokok. Baru nyium itu kalau lewat itu aja, aduh. Luar biasa. Jadi jangan deket-deket. Kalau dibilang teman, coba aja 1 kali. Hanya nyoba aja. Puji Tuhan kalau saudara akhirnya gak suka. Tapi kalau nyoba terus, enak ya. Nah, karena ada 2 kali dong. Dan ada 3 kali dan ada seterusnya. Dan terikat. Katanya tidak bisa lepas. Siapa bilang, you lahir dengan merokok atau enggak? Nah itu dia. Kita lahir gak apa-apa. Polos. Terus akhirnya sekarang, wah saya gak bisa kalau gak itu. Siapa bilang? Karena lahirnya kita 0. Ayo. On-kan Roh Kudus kita. Siapa yang masih ada ikatan-ikatan? Suka film-film yang gak benar-benar. Gak bisa tidur kalau gak nonton dulu. Aduh. Jadi rumah siapa itu? Hati kita, pikiran kita. Ya, nanti kalau udah mimpinya yang aneh-aneh. Saudara. Film, saudara gak dilarang nonton film di luar. Kemarin, hari Rabu lalu saya baru nonton. Bagus filmnya. Judulnya apa? Jangan membuang ibu. Itu pelajaran dari firman Tuhan bukan? Iya, agama apapun. Nanti ibu-ibu akan nonton hari Rabu depan. Jangan absen. Itu bagus saudara. Jadi tidak disalahkan kita nonton di bioskop Teater 21, Pondok Gede Plaza. Atau di mana saja. Tapi tergantung pada apanya? Filmnya dong. Ya. Ada anak-anak Tuhan loh KTP-nya tuh Kristen. Tapi senangnya dong pocong. Apa tuh? Berburu hantu. Loh ini cocok gak sih? Saya gak ngerti loh. Kalau dia bilang Kristen, yang di dalam dirinya ini ada roh apa? Yang tadi kita bahas. Ada roh apa? Roh Allah dong, Roh Kudus. Cocok dengan roh pocong. Tapi mau bayar dan nonton. Itu pembodohan oleh dunia ini. Nah ini di sini engkau berani mengatakan tidak pada penawaran itu. Nanti tidak toleransi, bodoh amat, ngapain toleransi sama setan. Kita memang harus menjauhkan diri dari itu. Di rumah pun saudara bisa pilih film apa aja. Kalau you punya YouTube, ya kan? Itu di situ aja sudah kelihatan bagaimana tingkatan murid kita ini. Hiasan di rumah Anda, apa yang ada? Bukan masalah dilarang atau tidak, tapi itu berguna untuk rohani kita atau tidak. Mungkin saudara pecinta patung, berat. Patungnya doang itu enggak apa-apa saudara. Nanti para pematung komplain ya. Tetapi apakah patung itu benar-benar bersih atau tidak? Karena satu waktu kalau ada orang sedang pelepasan ya, ada roh-roh yang keluar dari hati atau diri orang yang terikat oleh roh, dia cari tempatnya. Antara lain adalah patung. Antara lain resikonya seperti itu. Jadi patung yang dibeli aman-aman tiba-tiba bisa terisi. Itu yang pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi daripada risiko begitu, lebih baik kagak usah dong ya. Setuju gak? Nah, lebih baik bikin apa gitu kan yang bagus-bagus. Tabut Allah gitu. Tapi jangan disembah. Ya. Hanya ada hiasan. Hiasan. Salib, tidak ada Yesusnya lagi. Ya, jadi kita berdoa tidak pakai itu. Kita berdoa langsung karena Roh Kudus ada di hati kita. Connect langsung kepada Roh Allah. Tidak pakai perantara apapun. Yang setuju katakan amin. Yang enggak setuju bergumulah sama Tuhan. Supaya setuju. Ya, enggak bisa membayangkan lah. Enggak usah dibayangkan, Yesus ada di dalam kita kok. Ngapain dibayangkan? Halo? Amin? Amin.
Harus amin, saudara. Jangan mau dikelabui oleh ini. Ya? Jadi tadi karena kita ada Roh Kudus, jadi kita bisa menjadi murid yang seperti tadi itu. Melakukan firman Tuhan, saling mengasihi, berbuah banyak yang manis. Lalu yang terakhir adalah Matius 28, 19-20, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan. Itu topnya. Yuk kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus. Next. Macet ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Siapa yang menyertai kita? Tuhannya mana? Di mana? Di gereja? Tadi lihat Tuhan di sini. Lihat Tuhan nggak di sini? Siapa yang ada? Roh Kudus loh. Balik lagi itu. Tuhan udah ke surga toh. Sudah memberikan kembali apa? Roh Kudusnya menjadi penolong kita, melindungi kita. Yang ada di mana Roh Kudusnya sekarang? Nah, jangan lupa ya. Jangan roh lain diundang-undang. Roh pocong-pocong saya. Kepercayaan hari ini, hari itu, tanggal ini, tanggal itu. No, pret itu. Tidak ada di firman Tuhan. Amin. Aminnya yakin lo ya. Karena ini cemburu. Roh Allah di dalam kita itu cemburu. Jangan sampai dia meninggalkan kita. Lalu kita nggak ada tuntunannya lagi. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai murid Tuhan yang disiplin, kita lakukan pemberitaan firman Tuhan, kesaksian kita menjadi murid yang baik dan benar karena kita disertai Roh Kudusnya sampai akhir zaman. Amin. Maka lakukan, just do it. Ya, nginjil orang nggak usah banyak-banyak macam. Ceritain aja pengalaman Anda dengan Tuhan. Cukup. Nggak usah buka Alkitab, seluruh Alkitab dibuka. Bosen orangnya marah. Ya, dan seperti tadi aja kita hafal satu ayat. Ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Siapa yang suruh pergi tuh? Murid Tuhan toh? Suruh jadikan murid lagi. Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau saudara ada di pelosok pedalaman mana, di sana nggak usah tunggu panggil Pak Gun untuk membaptis. Tapi engkau dapat urapan khusus di saat-saat yang memang tidak ada sarana lain. Baptis sendiri. Yakin Tuhan beserta kita. Ya, tapi kalau kita ada di sini di gereja, ya ada aturannya. Dan sembarangan semua boleh membaptis. Gitu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah murid-murid yang disiplin dan melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudusnya. Bukan karena awal bulan, tapi karena kita mengikuti perintah Tuhan. Peringatan akan aku. Ya, perjamuan kudus ini kita memperingati akan sengsara Yesus. Yang darahnya, dagingnya hancur untuk kita semua. Kalau engkau hanya melakukan sebagai tradisi tiap bulan, tidak ada gunanya. Tidak akan menerima apa-apa. Tapi rubah pengertian kita bahwa kita memperingati salib Yesus. Dalam salib itulah ada segala-galanya. Ada kekuatan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Tarik itu dalam hidupmu setiap hari. Dan engkau akan menjadi murid-murid yang menang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari katakan kepada Tuhan, berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Yuk kita boleh bangkit berdiri.
Berilah pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikanlah, berilah kepada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan lagi Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi katakan kepada Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. sekali lagi. Dan menyenangkan hati Tuhan, Itu yang ku ingini. Kiara bayara lama sikara bayar. Kiara bayara lama sikara. Kalau engkau mau menyenangkan hati Tuhan, mari ikut serta di dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, ambil bagian, menjadi murid dan memuridkan. Siapa yang belum ambil bagian dalam pelayanan, ayo masuklah, terima, ini tugas kami loh. Yang Tuhan minta, jadilah pelayan-pelayanku. Dan Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Apa yang kita mau takutkan lagi? Inilah zamannya untuk kita mengentaskan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara berdoa, biarlah Roh Kudus yang menguatkan dan mengurapi saudara untuk melakukan apa Tuhan. Bagianku, semua punya talenta, walaupun tidak sama. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jangan sampai ada yang dipendam. Pakai semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kuasa Roh-Mu akan terus mengawali, menyertai anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga mereka melangkah dengan benar untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Apakah ada yang belum menerima? Boleh angkat tangannya. Sudah semua ya? Baik, angkat tinggi-tinggi tangan kanan kita. Dengan hati yang tulus kita katakan bahwa Tuhan, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara saya yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-kata saudara. Katakan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk korban-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih, syukur bagimu, terima kasih Tuhan, wadamu Bapa, terima kasih, Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas apapun untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk keselamatan yang Engkau beri buat kami. Oleh karena itu, biarlah kami boleh melakukan tugas kami sebagai murid yang baik dan benar di hadapan-Mu. Untuk kami boleh keluar memuridkan orang lain. Biarlah Roh Kudus memeteraikan hal itu kepada saudara semua pada hari ini. Urapan yang baru turun atas saudara semua. Ada kekuatan, ada keberanian daripada Tuhan untuk kita menyampaikan berita-berita baik dan benar kepada orang-orang di seputar kami. Ingatlah bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, supaya amanat agung segera selesai dan kami boleh melihat Tuhan datang kembali bersama-sama dengan Dia di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur
kasih Tuhan hari ini. Biarlah kami tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kalaupun gunung itu belum berlalu, tetapi Yesus ada bersama kami selalu. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami akan pulang kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kiranya kami boleh mendapatkan berkat-Mu pada hari ini, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih dan anugerahnya yang dahsyat memenuhi saudara. Dan ingatlah terus akan keintiman-Mu dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali, mengangkat kita bersama-sama dan kita menjadi orang-orang yang menang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kami saudara bisa bersatu sejenak ucap syukur atas kebaktian pagi siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan.